Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus menaungi saudara sekalian. Berjumpa kembali di dalam renungan harian klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Semarang Timur. Pada saat ini bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 dan 13. Demikian sabdanya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seorang pelajar mahasiswa jikalau mampu menyelesaikan studinya sampai akhir, bisa lulus wisuda, tentu dia akan merasa bangga. Seorang karyawan jikalau mampu menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir, tentu juga merasa senang. Seorang olahragawan apabila berhasil menyentuh garis finish sampai peluit tanda akhir berbunyi dalam suatu perlombaan, tentu pun sangat berbahagia. Demikian pula seorang murid Kristus yang bisa taat dan setia sampai akhir mengikut Kristus dengan bersukacita sangat luar biasa. Namun yang menjadi tanda tanya, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk sampai akhir menyelesaikan dengan tuntas setiap tugas tanggung jawab yang diberikan, tentu harus memiliki driving force, tenaga penggerak, tenaga pendorong, supaya ia tidak goyah, supaya ia tidak berhenti di tengah jalan ketika menghadapi pelbagai macam problema, kesulitan, pergumulan yang muncul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 12 ini, Rasul Paulus di satu sisi memuji ketaatan jemaat Filipi. Kamu senantiasa taat. Namun di sisi lain, Paulus juga menasihati agar jemaat tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan dalam bahasa Yunani memakai kata katergaseste, artinya menyelesaikan. Jemaat diajak untuk tidak berhenti di tengah jalan, harus sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Dan tentu dengan daya upayanya sendiri, tatkala berhadapan dengan berbagai problema, pergumulan yang muncul, bisa saja jemaat di Filipi mundur patah semangat. Melihat Rasul Paulus yang berada di dalam penjara, mungkin menjadi pudar semangat. Namun yang menarik di ayat yang ke-13, jemaat bisa kuat. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kata mengerjakan di sini memakai kata energon. Allah disebut the energizing one atau the energizer, yang memberi energi. Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di setiap kesulitan, pergumulan, keletihan, kelesuan, semangat yang bisa jadi pudar dan goyah, dan biasanya orang ingin berhenti di tengah jalan, mohonlah Allah untuk tetap memberi energi atau kekuatan, sehingga kita bisa dengan tuntas
mengerjakan, menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Ia berikan di tengah-tengah karya layan, pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, mengelola keluarga pemberian Allah, di tengah kehidupan pelayanan di gereja, di masyarakat. Kerjakan dengan tuntas, selesaikan tanggung jawab itu sampai akhir. Tuhan memampukan, memberikan energi, kekuatan. Amin.